Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Setelah melakukan sholat subuh berjamaah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim, yaitu kita lanjutkan sama-sama belajar mengenai fikih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita. Sudah sampai ke bab syarat-syarat wajibnya sholat. Sebelum mulai kita sama-sama bacakan dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita di pagi ini mendapatkan tambahan ilmu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa lillahi salihah. Khususnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai bab baru, faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubis shalah. Itu pasal menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya salat. Jadi salat akan menjadi wajib jika ada beberapa perkara, ada 3 perkara tepatnya terkena atau masuk 3 perkara ini pada seseorang, maka dia menjadi wajib sholat. Jika tidak ada perkara ini, ya dia tidak wajib sholat. Makanya disebut dengan syarat-syarat wajibnya sholat. Apa aja syarat yang pertama? Yaitu wasyaraitu wujubis sholati salah satu asya'a. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah al-islamu, Islam. Tentu saja orang yang tidak Islam ya tidak diwajibkan sholat. Begitu seseorang beragama Islam, misalnya sebelumnya adalah non-muslim, kemudian dia menyatakan dia sebagai Islam, dia bersyahadat, otomatis dia terkena kewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, di sini para ulama merinci bahwa jika dia kafirnya itu kafir asli, kafirnya asli. Ya, artinya memang dari ada sononya dia enggak non-muslim lah, ada sono dari lahirnya gitu. Dia tidak terkena kewajiban sholat dan sholatnya tidak perlu diqadha, tentu aja. Berbeda dengan orang yang murtad. Dia Islam, kemudian dia pindah agama. Setelah pindah agama,
bulan depannya Islam lagi misalnya. Ada tuh kayak gitu ya, biasanya kalangan selebritis yang suka begitu tuh, pindah agama seenak udahnya sendiri. Agama tuh udah kayak ya bukan hal yang penting agama. Dia bodo amat mau agama apa kayak gitu kan, yang penting dia lebih terkenal misalnya, yang penting dia lebih ya, bisa menghasilkan banyak uang dan sebagainya. Kalau kita lihat banyaklah contohnya seperti itu. Nah, para ulama orang yang seperti itu, walaupun dia sudah meninggalkan agama Islam karena dia murtad, tetap kewajiban sholatnya dibebankan sama dia. Jadi kalau dia masuk Islam lagi, itu sholat-sholat yang kemarin ditinggalkan saat dia non-muslim dikodok. Tetap dihitung, nanti harus sholat lagi, semua harus dibayar. Memang para ulama seperti itu, karena supaya apa? Supaya dia merasa betapa sholat itu adalah suatu hal yang teramat penting dan menjadi dasar seorang beragama. Para ulama begitu membedakan antara yang kafir asli dengan kafir yang murtad. Waktani yang kedua, syarat yang kedua adalah al-bulughu baligh. Berarti jika seseorang sudah memasuki usia baligh, otomatis yang pertama dari syaratnya adalah muslim, yang kedua adalah baligh. Muslim tapi belum baligh, ya belum diwajibkan, belum terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi begitu dia usia baligh, maka dia harus melaksanakan sholat. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyyah. Maka tidak diwajibkan sholat itu atas anak kecil, laki-laki, wa sabiyyah, dan anak kecil perempuan. Lakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina in hasalat tamyizu biha. Akan tetapi mereka harus diperintah untuk melaksanakan sholat ba'da sab'i sinina, setelah umur 7 tahun. Jadi kalau udah usia masuk 7 tahun, walaupun belum terkena kewajiban sholat karena belum balik, sebagai orang tuanya harus kan wajib mulai memerintah anaknya untuk melaksanakan sholat supaya ya terbiasa dari kecil. Jadi jangan sampai kalau udah gede, kalau kecilnya tidak biasa melaksanakan sholat, nanti begitu dia masuk usia balik tidak terbiasa sholat dia, akhirnya sulit. Karena kalau udah usia balik itu usia yang memang dia sudah bisa membedakan hitam dan putih, udah bisa berargumen kepada orang tuanya, sudah bisa melawan kepada orang tuanya. Kalau sholatnya tidak merupakan sebuah kebiasaan, maka ya dia akan dengan mudah meninggalkannya. Tapi kalau dari kecil dibiasakan, maka dia akan sulit untuk meninggalkannya. Di sini dikatakan in hasala at-tamyiz, yaitu jika sudah memasuki atau jika telah memasuki usia tamyiz. Tamyiz itu adalah memayyiz, dia sudah, kalau kata para ulama, tamyiz itu dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, udah bisa mandi sendiri, masih dimandiin. Nah, itu masuk usia tamyiz. 7 tahun kurang lebih lah. Nah, kalau misalnya
belum 7 tahun tapi udah tamyiz, ya diharapkan juga orang tuanya sudah mulai untuk mengajarkan anaknya melaksanakan sholat. Atau tamyiz juga para ulama mengatakan dia itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik secara umum, ya. Bisa juga kayak gitu. Wa yadrabani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinin. Nah, di sini wa yadrabani, dan kedua anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan, ala tarkiha boleh dipukul ba'da kamali 10 sinin, setelah mencapai umur 10 tahun. 7 tahun mulai diperintah, atau dia sudah memasuki usia tamyiz, sudah paham, sudah bisa agak mandiri sedikit. Tapi kalau sampai usia 7 tahun dia belum juga mau melaksanakan sholat, masih ogah-ogahan, masih sulit. Nah, kita sebagai orang tuanya dibolehkan untuk memukul anak tersebut. Ini adalah contoh yang memang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu saja pukulan yang tidak menyakiti, hanya pukulan mendidik istilahnya. Saya sendiri waktu kecil seperti itu, agak bandung waktu kecilnya. Gedenya sih baik ya. Kecilnya agak badung, susah disuruh sholat. Sholat belum, apalagi Irfan tuh. Udah sama bokap disabet, tapi disabetnya kaki, bokap nggak pernah nyabet badan, nggak pernah nyabet muka, kaki disabet. Sholat belum, pukul. Artinya dia merasakan sakit tapi tidak membahayakan. Bapak saya, kenapa kemukulnya kaki? Saya udah gede tanya kan. Kaki itu ibaratnya orang main bola. Kamu kalau main bola kan adu kaki udah biasa. Apa-apa lah gitu pikirannya. Jadi ada bola tuh kaki. Kaki dipukul. Dalam pikiran bapak saya, anggap aja lu lagi main bola gitu kan. Adu kaki sama temennya, masalah gitu. Yang merasakan sendiri begitu. Diterapkan bagaimana perintah Rasulullah SAW ini. Karena memang anak kecil kalau nggak dibiasakan dari kecil, nggak ditakut-takuti, ya sampai dewasa nanti sulit. Kalau gede kan lawan dibilangin, tapi kalau kecil takut dia. Nah, memang awalnya sholatnya akibat karena takut sama orang tua, gitu. Awalnya kan gitu. Tadi marahin sama bapak. Tapi lama-lama nanti kalau udah dewasa, begitu dia jauh dari orang tuanya, dia nggak enak kalau nggak sholat. Dia sholat nih. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wasal itu salat yang ketiga adalah al-aqlu, dia berakal. Fala tajibu ala majnun, jadi tidak ada kewajiban tentu bagi orang yang gila. Berakal ini tentu saja maknanya adalah ya dia tidak tertidur. Kalau orang tertidur, ya tidak terkena kewajiban sholat. Orang tidur gimana? Atau yang kedua, tidak gila. Tidak. Kalau orang gila juga, ya, walaupun dia makan, ngobrol, ngelantur gitu kan, ya nggak wajibin sholat karena dia rusak akalnya. Gila. Jadi kita ringkas tadi ada 3. Yang pertama adalah muslim, begitu dia muslim dia harus wajib sholat. Tapi muslim yang mana? Muslim yang sudah balik, yang wajib sholat. Kalau belum balik tidak wajib sholat. Yang balik pun yang mana? Yang balik itu ya yang sehat, yang waras otaknya, yang dalam keadaan terjaga. Kalau dia tidur atau gila atau pingsan ya enggak terkena kewajiban sholat. Gimana? Ya termasuk orang mabok, pokoknya orang yang hilang akal. Orang hilang akal
tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ini berdasarkan hadis dilewatin oleh Abu Dawud. Rufi'al qalamu an thalatha. Jadi rufi'a diangkat. Al-qalamu qalam, pena. Jadi penanya malaikat atau penanya Allah itu diangkat dari 3 perkara. Tidak lagi menulis. Penanya malaikat. Bagi 3 orang ini apa aja? Anin naimi hatta yastayqiz. Bagi orang yang tidur sampai ia terbangun. Di saat orang tidur, malaikat libur, berhenti. Dia tidak mencatat apapun yang kita lakukan. Namanya orang tidur kan, tidak ada dosa atau tidak ada pahala bagi orang yang tertidur. Wa anus sabi hatta yahtalim. Dan dari bagi anak kecil sampai dengan dia balik juga tidak ada dosa, tidak ada pahala. Jadi kalau seorang anak kecil melakukan sholat yang belum balik, pahalanya buat orang tuanya, karena orang tuanya lah yang memerintahkan. Begitupun juga seorang anak melakukan kesalahan, berbuat dosa, dia belum balik, ya dosanya buat orang tuanya. Karena orang tuanya tidak menjaga dia misalnya. Sehingga seorang anak, ada tuh anak kecil yang nembak, kan kakaknya sendiri main-main dikirain pistol, belum lama kejadiannya. Jadi pistol, kebetulan ustadz yang cukup kondang gitu kan, lagi habis ada ceramah lah, tabligh akbar gitu, dikawal sama polisi, dia punya pengawal. Paslah waktunya sholat, itu pistol polisi ya, ditaruh katanya di suatu tempat. Betul anaknya si ustadz ini, namanya juga anak kecil, lari-lari. Ada pistol, dia pikir mainan. Kakaknya didor, matilah kakaknya. Adiknya ya, adiknya didor. Fazul lebih tahu, kelihatan orang di belakang. Adik didor, itu yang mendosa orang tuanya. Bagaimanapun, karena anak mah belum ngerti, kalau dia belum balik, dia belum bisa menanggung baik dosa maupun mendapatkan pahala dari apa yang dibuat oleh dia gitu loh. Wa 'anil majnuni hatta yaqil, dan orang gila sampai ia sadar kembali atau berakal. Dari hadis Abu Dawud ini, hadis nomor 4403. Dari sini lahirlah yang tadi itu syarat-syarat. Ini termasuk juga kita tahu bahwa dari 3 kondisi inilah kita tidak mendapatkan pahala dan juga tidak terkena dosa jika melakukan sesuatu. Karena hadis Abu Dawud yang lain, hadis nomor 494, ini dikatakan yang tadi itu, murus sabiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin. Hendaknya kalian perintahkan kepada anak kecil untuk melakukan sholat jika umurnya sudah 7 tahun. Ini hadisnya. Dari hadis inilah para ulama tadi mengkodifikasi tentang kewajiban kita untuk memerintahkan anak kita untuk sholat. Wa idza balagha 10 sinin. Nah, jika dia sudah mencapai usia 10 tahun, fadribuhu, maka pukullah dia alaiha supaya dia mau sholat. Tentu saja pemukulan yang tadi sudah kita sama-sama tahu, pukulan yang tidak tidak membahayakan. Itu syarat-syarat sholat. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan Pak Anto. Tadi kan kalau yang tidak diwajibkan sholat adalah salah satu yang akalnya ngeberes gitu. Iya. Gila. Kalau orang yang menuju gila katakanlah stres itu gimana? Kan ada tuh yang begitu tuh. Dibilang
dibilang gila enggak, tapi gitu mengingatkan itu dia masih wajib sholat. Saya kebetulan ada apa namanya, ada kakek, bukan kakek langsung, jadi adiknya nenek, adik nenek kayak gitu. Jadi orang yang nggak tahu, waktu tinggalnya terakhir itu sebelum meninggal di rumah, di Cirebon, di rumah. Jadi di apa namanya, ya ikutlah sama ibu saya gitu di situ, dipelihara istilahnya, karena ya itu udah kayak kakek. Tapi ya gitu, orangnya nggak tahu, orangnya biasa aja. Orang yang nggak tahu kan baru datang ke situ, misalnya kayak waktu itu teman saya kan datang, namanya Abah Uyi. Oh iya, itu teman akrab Irfan. Abah Uyi, orang datang langsung siapa? Silakan, ya ngobrol. Tapi begitu ngobrol 5 menit, 10 menit, ini kita nanya ke kanan, dia jawabnya ke kiri. Ini gimana sih, orangnya aneh gitu, kalau misalnya orang baru kenal, saya ajak ngobrol, orangnya biasa aja gitu. Nanya ini kok jawabnya kemana gitu. Ya, biasanya ya kalau udah saya kasih tahu baru, udah nggak usah ngobrol sama dia, bilang gitu, rada-rada. Oh gitu, katanya biasa aja orangnya. Nah itu dalam pandangan Islam ya, sebetulnya dia tidak terkena kewajiban sholat. Lagi mana bisa terkena kewajiban sholat, orang dia aja ditanya ke kanan jawabnya ke kiri. Jangan-jangan kalau sholat ya baca apa gitu kan, kita nggak tahu, udah susah orang kayak begitu, gitu loh. Dia selama dia belum pulih, ya udah gitu. Dia bukan orang gila, itu bukan berarti orang yang telanjang mana-mana, enggak harus gitu. Orang seperti tadi pun udah dianggap seperti itu, karena iya, untuk diskusi aja nggak bisa gitu. Diskusi nggak bisa. Bagaimana dia menjalankan kewajiban dan sebagainya. Tapi dia sholat, kita tidak melarang. Ya tapi suka-suka dia lah, mau sholat jam berapa kayak jam berapa. Itu loh. Karena saya ada saudara juga Pak. Mungkin buat kalau salah gitu. Iya. Dia pakai pengobatan PRW juga. Bukan. Perempuan ini Pak. Ini sepupu saya persis, sepupu saya. Jadi dia itu kayak halu gitu Pak. Biasa suka hilang lagi gitu. Itu sih kelihatannya ya biasa gitu, ngobrol biasa, cuma kadang suka halu, suka ini gitu. Itu kayak gitu masih wajib sholat gitu. Itu gara-gara mungkin karena kena narkoba kan. Iya. Ya selama memang menurut apa namanya medis, ya, dokternya memang ini orang yang ya, boleh dikatakan stres lah gitu, gila, ya ini ya nggak terkena kewajiban sholat. Tapi kalau misalnya dia stres gilanya itu karena dia apa namanya ngobat, canduan misalnya kan. Tapi saat dia tidak ngobat, dia normal lagi, ya dia kena kewajiban. Pokoknya saat dia normal lagi aja. Iya, dia normal lagi, kewajiban. Tapi kalau saat dia ngobat misalnya setelah orang mabuk lah contohnya, gampangnya gitu kan. Orang saat minum minuman keras kan ngecapruk ngomongnya, kadang ada yang gitu kan, ketawa-ketawa nggak jelas gitu kan. Nah saat itu ya nggak terkena kewajiban sholat, tapi dia wajib mengkodok. Saat nanti dia ya sudah sadar, dia harus mengkodok itu. Karena gimana mau sholat, orang ngomong aja nggak jelas misalnya. Ntar bacaan sholatnya juga nggak jelas. Makanya perintah sholat itu dulu turun bukan perintah sholat ya, larangan mabuk itu turun berangsur-angsur. Salah satunya adalah Rasulullah memerintahkan supaya janganlah kalian sholat kan sebelum kalian memahami bacaan apa yang kalian katakan awalnya kan gitu. Jadi dulu mabuk itu belum dilarang, tapi yang pertama dilarang adalah sholatnya. Jangan sholat kalau kalian masih mabuk, karena jangan sampai saat sholat kalian nggak tahu apa yang kalian baca, nggak jelas. Lagi sholat ngecapruk gitu kan. Itu yang dilarang. Ya sampai akhirnya secara full mabuk itu dilarang. Awalnya seperti itu, jadi artinya bertahap.
Dari dulu namanya orang lagi mabok, capruk gitu ya nggak usah sholat, nggak kewajiban sholat. Tapi para ulama mengatakan dia wajib qadha saat dia udah sadar nanti. Saat dia duhur mabok, misalnya duhur mabok, udah ngeletak gitu kan. Jadi begitu asar misalnya atau maghrib, dia udah sadar ya, gue di mana nih gitu, misalnya udah sadar ya, itu wajib sholat. Lalu belum duhur, belum asar, nggak sholat, gitu, selesai sholat. Seperti itu Pak ya. Ada lagi pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Nah, udah selesai satu bab tadi, hanya 3 aja, singkat babnya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pasal baru. Faslun wasraitu sholati qabla dukhuli fiha. Jadi pasal menjelaskan tentang syarat-syarat sah salat sebelum pelaksanaannya. Kalau tadi ada syarat wajib, orang yang diwajibkan sholat itu siapa aja, yang sekarang adalah syarat sahnya sholat sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau kita tidak melaksanakan ini, ya walaupun kita sholatnya nggak sah. Jadi pastikan kita melaksanakan syarat-syarat ini supaya sholat kita sah. Asyaratul awalu, syarat yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadath. Tentu saja syarat yang pertama supaya sholatnya sah, kita harus taharatul a'dha'i, suci anggota badan kita, minal hadath, dari hadath, suci dari hadath. Apa ini hadas maksudnya? Hadas ini adalah ya, jika kita kentut, kita BAB, BAK dan sebagainya yang sudah kita jelaskan ya di bab-bab terdahulu, batal wudunya, ya, dia harus wudu lagi. Kemudian wa taharatun najsi, jika dia terkena najis, tentu saja jika terkena najis ya najisnya dibersihkan dulu, barulah dia nanti berwudu misalnya. Nah ini syarat yang pertama ini udah panjang lebar kita bahas di bab terdahulu. Wathani, yang kedua adalah sitrul launil aurah, yaitu menutup aurat. Nah, syarat yang kedua. Jadi setelah kita yakin badan kita suci dari najis, setelah kita berwudu badan kita juga suci dari hadas, yang kedua adalah tentu saja kita harus menutup aurat. Ya, kalau kita sholat tapi kelihatan ada bolong di baju, ya kan? Apalagi kalau kita lihat sholat ada tuh yang waktu sujud belahannya kelihatan belakang, gitu loh. Itu juga nggak sah. Tanpa kita sadari, kita pastikan pada saat sholat baju kita nggak ada yang bolong. Pastikan juga pada sholat kita waktu ruku maupun sujud belahan kita jangan sampai kelihatan. Nah itu aurat. Nah, di sini nanti dijelaskan bahwa aurat laki-laki dan aurat perempuan nanti ada di sini nih. Ntar lagi nih. Jadi yang kedua adalah menutup aurat. Nah sekarang batasan aurat. Batasan auratnya mana nih untuk laki-laki? Wa auratul dzakari, dan adapun batasan aurat untuk laki-laki adalah ma baina surratihi wa rukbatihi. Jadi aurat laki-laki adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Surratihi wa rukbatihi, antara pusar dan lutut, untuk aurat laki-laki. Nah pertanyaannya adalah apakah sah sholatnya jika kita menutup itu aja? Sah. Ya, kita menutup dari mulai pusar sampai lutut tertutup, kita sholat sah sholatnya. Tapi apakah pantas? Nah pertanyaannya itu secara akhlak.
Kecuali kalau kita nggak punya baju lagi, baju kita atau-ataunya itu pun ya cuma segitu, sah sholatnya. Nggak ada baju lagi gimana? Agama memudahkan seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah. Tapi tentu saja kalau kita punya baju yang lebih layak, dari pakailah baju yang lebih layak. So, kalau tidak, ya akhlak kita kemana? Gitu. Seperti itu. Kadang ada orang yang sholat pakai baju sekenanya gitu kan, seadanya. Nah, pakai singlet dan sebagainya. Ya sah-sah aja, silakan sah, gitu, nggak ada masalah. Tapi kenapa dia nggak berani masuk ke mall dengan baju seperti itu? Sementara dia berani melaksanakan sholat dengan baju seperti itu. Coba dia datang ke kantor kelurahan, bikin KTP, bajunya pakai singlet, berani nggak? Nggak berani dia. Jangan sampai seperti itu. Artinya saat kita melakukan kegiatan keduniawian karena kita butuh, kita baju rapi, pakai batik, pakai sepatu, biar tujuannya apa? Biar sopan. Masa datang ke kelurahan ketemu Pak Lurah, Pak sopan, pakai sandal jepit, pakai celana pendek misalnya, coba berani nggak? Padahal boleh, ada aturannya secara undang-undang, nggak ada. Bahwa kalau menghadap ke lurah misalnya, ke camat harus pakai baju rapi, kan nggak ada aturan. Sebagai rakyat ya bebas-bebas aja, tapi kan tidak sopan, gitu loh. Sementara kita butuh kepada lurah, minta tanda tangan, minta stempel dan sebagainya, minta surat pengantar dan sebagainya. Kita kayak begitu, kira-kira dilayanin apa enggak? Nggak bakalan. Siapa yang mau sini-sini kayak begitu? Pulang sono. Gitu. Yang ada seperti itu. Nah, artinya ini adalah lebih ke arah akhlak. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu yang harus akhlak yang terbaik. Saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kita pakai pakaian yang terbaik. Tujuan utamanya adalah menutup aurat. Bagaimana dengan aurat perempuan? Nah, aurat perempuan dikatakan di sini masiwa wajiha wa kaffaiha dhahran wa batnan ilal ku'ain. Sini dikatakan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya, ya kan? Kecuali selain wajah dan telapak tangan, bagian luar dan dalam. Jadi, hal ini berdasarkan ayat Al-Quran ya. Ayatnya nanti kita bacakan. Jadi kalau di ayat Al-Quran itu adalah kecuali yang biasa tampak pada dirinya. Nah, yaitu wajah dan telapak tangan diperbolehkan untuk auratnya, untuk dilihat bagi para wanita. Sehingga ibu-ibu kalau sholat ya full tubuhnya tutupi semua sampai dengan ya, telapak tangannya aja yang kelihatan sama mukanya. Memang tentu aja ada perbedaan ya, karena bagi seorang wanita itu Allah ciptakan semuanya terlihat indah, rambutnya indah, beda sama laki-laki. Laki-laki mau rambutnya mau lurus kayak mau keriting, nggak ada masalah ya. Kalau perempuan mah mau lurus pokoknya tetap aja kelihatan cantik, kelihatan indah, enak dipandang. Nah ini sebetulnya, sehingga itulah bahkan rambut pun menjadi aurat. Karena begitu kelihatan rambutnya, wah, cantik, enak dipandang, gitu. Udah dah. Termasuk bahkan suara perempuan itu aurat juga. Itu sebabnya kalau imam salah misalnya kan, kalau laki-laki kan mengucapkan subhanallah, salah mengingatkan. Perempuan nggak boleh bicara subhanallah. Kalau subhanallahnya merdu suaranya, langsung bubar salatnya. Subhanallah. Nah. Merdu amat suaranya, siapa itu? Langsung konsentrasi buyar itu. Nah, itu. Sampai dengan suara itu aurat bagi perempuan. Makanya perempuan kalau misalnya dapat imamnya salah dan ingin mengingatkan, ulama mengatakan pakai tepuk. Nah, gitu. Tidak ada yang salah. Nggak boleh pakai subhanallah gitu.
Boleh. Karena suaranya aurat. Ada perbedaan. Ya. Wanita itu diciptakan untuk menghiasi dunia ini. Hiasan bagi para laki-laki. Kalau awewe kemana? Biar. Ya, kita lanjutkan. Wakal itu yang ketiga adalah al-wuqufu ala makanin tahir. Itu berada di tempat yang suci tentu saja. Di sholat tidak sah kalau tempat kita sholat itu tidak suci. Pastikan saat kita sholat tidak ada kotoran najis di tempat kita akan sholat. Kalau ada kotoran atau najis harus dibersihkan dulu, karena kalau tidak dibersihkan sholatnya tidak sah. Tapi najis ini menurut para ulama dirinci lagi, najis yang tidak menempel di bagian kita sholat. Misalnya najis itu tidak menutupi misalnya tempat kita sujud atau tempat telapak tangan kita nempel ke lantai. Tapi kalau misalnya najisnya itu berada di area perut kita saat kita sujud nggak kenempel, para ulama mengatakan nggak apa-apa, boleh. Nggak ada tempat lagi nih, semuanya kotor semua misalnya. Tapi di sini ada dikit nih najis. Tapi yang penting dia nggak nempel di badan kita saat kita sedang ruku ataupun sujud atau berdiri, itu nggak ada masalah, dibolehkan para ulama. Warabiu yang keempat ada akan ilmu bidukhul waktu, kita tahu dengan yakin bahwa sudah masuk waktu sholat. Nah ini udah pernah kita jelaskan, udah yakin udah masuk zuhur nih, udah masuk asar, ada bahas kemarin bagaimana kita mengetahui maksudnya waktu sholat berdasarkan bayangan dari matahari. Wal khamisu yang kelima adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat, Ka'bah atau menghadap Ka'bah. Salat tentu saja yang kelima syarat sahnya menghadap Ka'bah. Jadi kalau kita salatnya tidak menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat, ya tentu saja tidak sah. Kiblatnya bangsa Indonesia adalah ke arah barat, agak miring kurang lebih 15 derajat ya, 25 derajat. Miring. Nah, itu arah kiblatnya. Artinya kalau kita menghadap ke utara atau ke selatan ya nggak sah. Karena harus menghadap kiblat. Tapi kenapa ke barat? Kenapa nggak ke timur? Kan bumi bulat. Tahu nggak kan kenapa? Hah? Ya lebih dekat ke barat. Kan menyimak juga walaupun tidur Pak Yul ini. Jadi memang bumi itu bulat. Ka'bah itu kan ya, bisa kalau misalnya di arah satu arah ya, dia bisa ngadap ke barat, bisa ngadap ke timur. Kan sama-sama ngadap Ka'bah. Kenapa ngadap ke barat di wilayah Indonesia? Karena dari wilayah Indonesia ternyata setelah diukur lebih dekat Ka'bahnya dibandingkan kalau kita menghadap timur. Sehingga para ulama mengatakan ya kita ke barat arahnya. Tapi ada suatu titik, satu negara yang mana jaraknya kurang lebih sama, baik barat maupun timur. Jadi bebas tuh. Boleh ngadep timur, boleh ngadep barat, suka-suka karena sama jaraknya. Ada satu titik di bumi ini di mana di wilayah tersebut kurang lebih sama jaraknya. Ya udah, boleh timur, boleh barat. Nah, sama-sama menghadap kiblat. Tapi bagaimana saat kita berkendara misalnya? Nah itu ada keringanan ya, rukhsah. Saat berkendara kita boleh untuk ya menghadap mana aja sesuai dengan kendaraan kita berjalan. Nggak perlu kita muter dulu. Pesawat, misalnya kita naik pesawatnya lagi arah ke utara, padahal kita muter dulu ngadep jendela itu sholat itu nggak perlu. Ya udah seperti apa adanya. Karena ya ada ayatnya kan. Kemanapun kita menghadap, di situ saja ada wajah Allah. Yang penting adalah niatnya kita menghadap kepada kiblat.
Kemudian syarat yang terakhir, yang keenam, lima ya, udah ya kita. Udah yang terakhir ya, yang sampai dengan 5 syaratnya ya. Udah sih itu aja. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau ada tambahan. Kalau tidak, saya ada beberapa dalilnya yang tadi yang belum saya bacakan mengenai arah kiblat ya. Jadi menghadap kiblat ini atau menghadap Ka'bah sesuai dengan perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Dari waktu itu Rasulullah, waktu itu sebelum menghadap kiblat, kita sholat menghadap Baitul Maqdis atau Palestina. Dan sepertinya Rasulullah kurang suka. Tapi Rasulullah nggak ngomong dalam artinya. Tapi beliau sering menengadah ke langit. Dan beliau kurang suka menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah 3 tahun, tapi 3 tahun Allah biarin. Allah tahu Rasulullah tuh kurang suka kalau menghadap begitu masuk. Kenapa? Karena sama orang Yahudi, sama orang-orang Nasrani. Orang Yahudi kan ibadahnya menghadap sono juga. Jadi kiblatnya tuh ke Baitul Maqdis atau ke Palestina, Masjidil Aqsa situ. Rasulullah tuh kurang berkenan, sebetulnya kurang suka, tapi beliau tidak ngomong. Tapi Allah tahu setelah 3 tahun turunlah ayat di surat Al-Baqarah ayat 144 ini. Terjemahannya aja saya baca, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Allah tahu. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jadi pindah kiblatnya ke Ka'bah karena keinginan Rasulullah. Allah sih maunya ke sana, Rasulullah maunya ke sini. Ya udah, aku kabulkan ya. Kamu maunya kiblat ke sini kan, ke sini dah. Aku kabulkan. Bayangin. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah sekalipun dari apa yang mereka kerjakan. Gitu. Jadi yang dulunya umat Yahudi sama Nasrani itu menganggap umat Islam masih beda-beda dikit lah sama kita gitu kan. Sama-sama ke Baitul Maqdis juga kiblatnya. Mirip-mirip. Tapi begitu pindah ke Ka'bah, mereka mulai pada komplain tuh, pada ngomel, loh. Kok kalian jadi berubah? Ada angin apa nih? Ya gitu. Itu mereka mulai komplain dan sebagainya. Gara-gara berubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kemudian ada tentang menutup aurat, ada di surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, ini dalilnya mengenai kalau kita masuk masjid harus menggunakan pakaian yang terbaik, yang indah. Kemudian ini ada dalil juga dari hadis Rasulullah SAW, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Salat tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci. Tadi sudah dijelaskan. Ada hadis lain terakhirnya dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza qumta ila sholati fa'asbihil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah.
Ini dalil-dalilnya yang tadi diringkas oleh para ulama sehingga membentuk syarat-syarat yang tadi. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan, Pak. Boleh. Mengenai tadi kalau orang kafir tidak masuk Islam tidak perlu mengqadha sholat. Iya. Tapi kalau orang murtad masuk Islam lagi harus mengqadha sholatnya. Seberapa ingat dia harus mengqadha? Terus kemudian kalau saya baca hadis dari Aisyah mengenai orang yang haid, itu kan Aisyah waktu itu ditanya untuk maru kotoi saum lah untuk maru sholat. Aku diperintah untuk mengqadha puasa tapi Tidak mau sholat, ya. Itu konteksnya gimana? Betul, oke. Jadi memang pengecualiannya adalah yang haid dan nifas. Kalau haid dan nifas dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat. Tapi kalau selain daripada itu ya diwajibkan dia mengqadha sholat. Tapi konteksnya ini kan dia pada saat dia muslim. Saat dia muslim jadi beda. Yang tadi kan pada saat dia murtad. Pada saat dia murtad ya dia udah juga mengqadha. Tapi pada saat murtadnya pada saat dia haid, yang murtad ini wanita misalnya, pada saat haid nggak dihitung sebagai qadha. Atau pada saat dia nifas juga nggak dihitung sebagai qadha. Jadi pada saat dia murtad ya kecuali saat haid dan nifas itu nggak dihitung qadha. Tapi selain itu ya dihitung qadha. Saat nanti masuk Islam lagi dia harus melaksanakan itu. Seingatnya atau gimana? Ya artinya gini, itu adalah risiko yang harus ditanggung. Jadi gini, artinya nanti di akhirat dia akan diperhitungkan. Di akhirat dia akan diperhitungkan kenapa kamu nggak sholat? Karena ya saya udah non muslim misalnya, udah ini. Tapi tetap itu dihitung sebagai suatu amalan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nanti dihitung di akhirat intinya gitu. Di akhirat itu dihitung itu sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena dia murtad kemudian masuk Islam lagi. Supaya ini menekankan supaya kita nggak main-main dengan dengan akidah itu, dengan agama. Konteksnya sih seperti itu. Tapi pada saat misalnya dia murtadnya kemudian dia haid, yang itu nggak dihitung. Haidnya sampai yang nifasnya nggak dihitung. Atau dia murtad kemudian gila gitu kan, ya itu nggak dihitung juga, hilang akal. Tapi saat dia murtad dan dia pada kondisi normal, kemudian dia masuk Islam lagi, ya itu dihitung sebagai dia meninggalkan kewajiban. Sebenarnya kalau enggak, enak-enak aja nanti. Aku kafir dulu ah. Ya kan, nggak usah sholat itu ibadah. Ntar kalau udah tua baru Islam lagi misalnya. Itu masalahnya nanti orang kan toh nggak dosa ini. Ya dosa cuma sudah kafir doang. Ntar kan udah masuk Islam lagi diputihkan lagi kan begitu. Nah, ada hadisnya tuh orang yang baru masuk Islam dia diputihkan lagi semua dosanya hilang seperti kosong, seperti kertas kosong gitu. Nanti ada orang main-main. Gua murtad dulu, kalau udah agak tuaan dikit masuk Islam lagi, kan diputihkan lagi, nggak punya dosa. Nah itu loh. Di-reset kan gitu. Orang yang masuk Islam, orang yang mu'alaf itu kan di-reset dosanya. Tapi kan mu'alaf yang kafir murni. Memang dia mendapatkan hidayah. Reset ya, dosanya hilang semua, mulai dari nol lagi perhitungannya, ya kan. Tapi kalau yang bermain-main dengan agama, dia murtad, nggak bisa kayak gitu. Murtad dulu, biar nggak ada dosa. Dia tahu itu dosa kan. Murtad dulu tidak agama. Entar toh di reset. Kan berdasarkan hadis di reset. Gitu dikit, Islam lagi, syahadat lagi dia. Anak gua punya dosa. Anak habis dosanya semua. Gitu. Mungkin para ulama orang murtad masuk Islam lagi enggak, kewajiban lu yang lu tinggalkan kemarin harus dilaksanakan. Sholatnya, puasanya semua bayar tuh puasa. Nah, dia main-main dengan agama. Nah, sampai ada tujuannya seperti itu gitu. Enak bener dari set. Gara-gara murtad. Qadha itu berarti kan mengulang sholatnya. Ya membayar, kalau itu kan membayar sholatnya yang terus ditinggalkan.
Iya dong, bayar sholat. Berarti satu waktu untuk satu hari. Misalnya dia murtad 3 tahun. Iya. Ya kan? Dia tahu saya murtad itu 3 tahun sampai sekarang saya mau balik lagi. Jadi satu waktu itu bisa 100 kali sholat. Dia pokoknya resiko dia lah, kenapa lu murtad gitu kan. Kemudian bisa berapa hari? Resiko dia kenapa murtad. Sholat lagi, sholat lagi. Biar kapok. Daripada dituntut di akhirat. Kenapa nggak sholat dulu? Berat. Ya, itu urusannya dia lah. It's your problem, not my problem. Kenapa dia main-main dengan agama kan begitu? Mau pikirannya maunya di reset, jadi nol lagi ininya dosanya, enak kalau kayak gitu. Murtadullah. Jadi nanti murtad adalah salah satu cara untuk membersihkan dosa. Tapi kayak gitu. Bukan membersihkan dosa adalah taubat. Bukannya lewat murtad. Murtadullah. Nah, dosa gue bersih lagi nih, riset lagi, Islam lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi apa nggak cukup dengan taubat? Cukup nggak dengan taubat? Nah sekarang taubat itu syaratnya apa? Gitu, gampang. Taubat itu bukan cuma sekedar menyesali perbuatannya, tapi juga meninggalkan apa yang sudah tidak diulangi lagi. Plus ya itu tadi melaksanakan kewajiban apa-apa yang dulu pernah ditinggalkan. Itu syaratnya taubat nasuha seperti itu. Justru itu syaratnya taubat betul. Makanya Umar bin Khattab, bahkan Umar bin Khattab mencontohkan setelah beliau masuk Islam tidak ada satu tempat pun yang mana dulu beliau melakukan keburukan sekarang sudah ditutupi dengan kebaikan. Ya, itu salah satu syaratnya taubat seperti itu. Dulu Umar pernah mabuk-mabuk di situ, dia datengin lagi tempatnya itu, dia berbuat kebaikan di situ, sedekah lah atau apa, nolong orang. Karena ada hadisnya juga, tutupilah keburukan kamu dengan kebaikan kamu. Sehingga yang dulunya orang mengenal ini Umar Corner, tempat tongkrongan Umar di sono kalau dia ngejoprak mabok. Nah, sekarang berubah. Wah, ini tempat Umar bersedekah. Jadi yang diingat orang tuh main satu orang tentang tempat-tempat tersebut yang dulunya jelek bagi Umar jadi baik. Ya kan? Dulu nih kalau main ceki-ceki di sono gitu. Ingat orang tuh tampang orang ini dulu tempat orang ceki-ceki, jangan sampai image itu ada. Nah, itu salah satu sampai sebegitunya Umar bin Khattab. Gitu. Nah, itu jangan sampai kenangan-kenangan itu muncul gitu. Sehingga ya, segeralah ditutupi tempat-tempat yang ini, terus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dulu, sehingga orang itu akan mengenang kita sebagai orang yang baik, kebalikan dari keburukan kita itu. Sebagai mengenang kita, Pak siapa ya? Pak Rahmat, oh Pak Rahmat yang dulu tukang main judi ya, gitu. Jangan kayak gitu. Oh yang dulu suka ini ya, suka ngobat itu ya, dia sekarang udah taubat, ya dulunya emang begini. Tuh kan yang diingat yang dulunya. Jadi, gimana caranya supaya kita mengubah image kita yang diingat sama orang-orang tuh akhirnya adalah kebaikannya. Nah, itu sangat penting. Umar mencontohkan seperti itu. Ya, makanya orang yang murtad tadi balik lagi rasa sholatnya. Gak apa-apa ntar lihat, oh, orang rajin amat sholatnya, padahal dia apa? Sholat kodok bayar. Orang mikirnya kan sholat sunnah, gitu kan orang nggak tahu. Itu udah duhur selesai, wah sholat sunnah. Duhur sholat sunnah rajin amat sunnahnya gitu kan. Apa supaya orang melihat dia sebagai orang yang rajin sholat. Walaupun padahal sebenarnya dia sholatnya kodok. Gitu. Nutupin. Wah gila itu kalau sholat rajin bener, sunnahnya aja berapa rakaat gitu kan. Kita mah habis ba'da duhur kan cuma 2, paling banyak 4. Itu bisa 8 rakaat itu habis duhur. Oh, gitu. Mungkin ada yang seperti itu, atau 10 rakaat itu. Karena padahal dia sholatnya kodok. Banyak bolongnya dulu ya, salah dia sendiri. Kalau yang
Ayo, ada lagi? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk menambah pengetahuan kita tentang syarat-syaratnya sholat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.